Kisah ini bermula dengan terjadinya peristiwa mengenaskan di Fall River tepatnya pada tanggal 4 Agustus tahun 1892. Dan kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Lizzie yang sedang bersedih. Dia diajukan beberapa pertanyaan oleh pihak berwenang terkait kasus pembunuhan yang terjadi kepada ayah dan ibu tirinya. Lizzie merupakan anak kedua dari keluarga Borden. Saat itu dia berusia 32 tahun dan tinggal bersama ayahnya yang bernama Andrew, ibu tirinya yang bernama Abby, serta kakak perempuannya bernama Emma. Diketahui ayahnya merupakan seorang anggota komunis terkemuka yang terpandang. Dia memiliki bisnis properti di mana-mana. Namun meskipun Andrew bisa dikatakan orang yang kaya raya, dia sangat keras dalam mendidik kedua putrinya. Lalu kita akan diajak flashback 6 bulan sebelum peristiwa naas itu. Sore itu, rumah keluarga Borden kedatangan seorang pelayan wanita yang merupakan imigran dari Irlandia bernama Bridget Sullivan. Bridget yang sering dipanggil dengan nama Maggie, lantas diantar ke kamarnya oleh Abby, sambil dijelaskan tugas apa saja yang harus Maggie lakukan di rumahnya. Malamnya, Lizzie berencana untuk pergi menghadiri teater. Menonton pertunjukan sebuah teater adalah hobinya. Sebelum pergi, dia sempat berdebat dengan ayahnya karena Lizzie bersikeras untuk pergi sendirian. Ayahnya tidak ingin putri bungsunya itu pergi kemana-mana seorang diri, kecuali jika ada yang menemani. Lizzie tetap memaksa. Akhirnya sang ayah mengizinkan, namun dengan syarat jangan sampai pulang larut malam. Thank you, Father. Ketika sedang asik menonton, tiba-tiba Lizzie mengalami epilepsi hingga terjatuh dari kursinya. Semua orang panik dan berusaha untuk menolongnya. Di rumah, Andrew memanggil dokter pribadi untuk memeriksa kondisi Lizzie. Sang ayah yang khawatir ditenangkan oleh Emma. Emma berkata bahwa Lizzie baik-baik saja, mungkin karena dia kecapean, dan besok pasti akan membaik. Meskipun demikian, Emma tetap mengkhawatirkan adik tercintanya itu. Keesokan harinya, Lizzie yang mulai membaik kemudian pergi ke gudang untuk melihat hewan piaraannya, yaitu burung merpati. Walaupun hidup Lizzie dan Emma serba kecukupan, namun mereka sangat kesepian. Seringkali Lizzie mengobrol dengan burung-burungnya itu. Ayahnya sibuk bekerja, sedangkan mereka berdua, terutama Lizzie, tidak mendapatkan perhatian dari ibu tirinya. Bahkan mereka menganggap bahwa ibu tirinya hanya menginginkan harta ayahnya saja. Andrew selaku sebagai seorang ayah terlalu ikut campur dalam urusan pribadi kedua putrinya, termasuk dalam urusan asmara mereka. Pernah suatu ketika, Lizzie menjalin hubungan dengan laki-laki dari desa. Namun sang ayah menentang hubungan mereka karena pria itu bukanlah dari keluarga terpandang. Bahkan untuk teman saja, ayahnya yang mengatur harus dengan siapa Lizzie berteman. Mengetahui Maggie tidak bisa membaca, lantas Lizzie mencoba untuk mengajarkan pendidikan dasar. Maggie diajarkan cara membaca yang benar. Sementara itu di sisi lain, Andrew mendapat kiriman surat dari seseorang yang belum diketahui siapa pengirimnya. Isi surat itu berupa ancaman, yang kemungkinan dari orang-orang yang tidak suka dengan bisnisnya. Sore hari, Andrew menghampiri Maggie yang sedang mengangkat jemuran. Di sana dia bertanya, apakah Maggie nyaman menempati kamarnya yang panas itu. Maggie menjawab jika dia tidak keberatan dengan semua ini. Andrew menyarankan alangkah baiknya pintu kamarnya dibuka, biar ada udara masuk. Andrew juga akan menaikkan bayaran Maggie, supaya dia betah bekerja di rumahnya. Sepertinya ada modus terselubung di balik kebaikan Andrew. Dan benar saja,
Ketika Maggie sedang tidur, Andrew masuk ke kamarnya untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas. Maggie yang hanya seorang pelayan di rumah itu tidak bisa menolak ajakan dari tuannya, apalagi melawan. Selesai melakukan aksinya, dia kembali ke kamar. Abby sebenarnya tahu apa yang barusan suaminya perbuat, namun dia lebih memilih diam daripada harus kehilangan cuan. Esoknya Lizzie mencari keberadaan Maggie, yang ternyata dia sedang bersembunyi di dalam gudang. Maggie beralasan jika dirinya sedang istirahat, lalu Lizzie memberikan buku agar dibacanya. Di sore hari saat akan pergi, Lizzie menemukan sebuah amplop tanpa nama pengirim. Lagi-lagi keluarga mereka mendapat ancaman dari seseorang, entah dari siapa. Pada tengah malam, ketika mereka semua sedang tidur, teror pun kembali muncul. Namun kali ini seseorang tengah mengetuk pintu dengan sangat keras. Bergegas Andrew menyiapkan senapan dan keluar dari kamarnya. Tapi ketika diperiksa, tidak ada siapa-siapa di sana. Melihat situasi yang semakin genting, esok harinya Lizzie mengajak ayahnya berdiskusi. Dia menanyakan perihal tindakan Andrew yang sudah merugikan para petani dengan cara mengambil alih lahan tanah mereka. Andrew berniat akan membangun perumahan. Di sini Lizzie memohon agar sang ayah mengembalikan hak-hak mereka sebagai rakyat kecil. Namun Andrew tidak menghiraukannya dan malah menyudutkan Lizzie perihal sakit kejang yang dideritanya. Andrew berkata, mungkin saja kita diserang karena ulah liarnya Lizzie yang sering berbaur dengan mereka para petani. Setelah itu, Lizzie pergi ke gereja untuk menenangkan diri. They're simple farmers. Understand what's happened to their holdings. Layers open to ridicule and attack. Public spells. You gossip with them, don't you? Sepulangnya dari gereja, Lizzie mendapati Paman John yang sedang berdiskusi dengan Andrew. Diketahui Paman John sendiri merupakan adik kandung dari mendiang Sarah, yaitu ibunya Lizzie, yang sekaligus seorang polisi. Close the door, please. Dengan disengaja, Lizzie menguping obrolan mereka berdua. Andrew mengatakan kekhawatirannya pada seseorang yang meneror di keluarganya. Secara ancaman teror itu tidak sekali, melainkan berulang kali. Andrew juga mengatakan bahwa seluruh harta yang ia miliki akan diberikan kepada Abby, bukan kepada kedua putrinya. Ia ingin Paman John menjadi saksi dan pihak penanggung jawab dari kedua putrinya itu. Mengingat teror terus berlanjut, dia khawatir jika suatu hal yang buruk terjadi pada dirinya. Terlebih dengan kondisi kesehatan Lizzie yang seharusnya mendapat penanganan khusus dari medis. Andrew meminta John untuk menginap selama beberapa hari agar bisa memberi arahan kepada kedua putrinya yang keras kepala. John sebenarnya merasa keberatan karena mereka tidak pernah mau mendengar ucapan dari John, terlebih Lizzie. It's never taken to me. Lizzie, no, Emma maybe, but I'd like you to stay on a few days if you don't. Will you promise me? Will you do that for me, John? Maggie, Beberapa hari kemudian, ketika sedang asik memainkan alat musik, dia memberikan kalung emas dengan bandul yang berisikan foto almarhum ibunya. Foto itu diambil saat ibunya seusia Lizzie sekarang. just about your age when that was taken. We all miss her. You often forget how beautiful she was. Sambil memakaikan kalung peninggalan ibunya ke leher putri bungsunya itu, Andrew berkata jika dirinya menginginkan mereka semua memulai hidup baru lagi dari awal. Make a new beginning. Tidak berselang lama, ayahnya pergi keluar. Lizzie bergegas menuju ke kamar orang tuanya dan mengobrak-ngabrik tempat perhiasan Abby. Setelah mendapatkan semuanya, dia lalu membawa ke toko perhiasan untuk dijual, membuatnya seolah-olah telah dicuri oleh penyusup yang diam-diam masuk ke dalam rumah. Emma sebenarnya sudah memperingatkan Lizzie jika aksinya itu bisa saja diketahui oleh sang ayah. Namun Lizzie tidak menggubris perkataan Emma. How much for all of it? Malamnya, Abby memanggil petugas polisi. Dia melaporkan kejadian yang diduga sebagai perampokan tersebut. Semua orang yang ada di rumah itu diberikan pertanyaan satu persatu, termasuk Lizzie. Lizzie tentu tidak mengakui perbuatannya. Namun diam-diam sang ayah tahu jika hal tersebut adalah perbuatan Lizzie.
Karena pemilik toko perhiasan yang ditemui Lizzie mendatangi kantor Andrew dan menceritakan semuanya. Mengetahui Lizzie telah berbohong, Andrew mengambil kapak dan memotong semua merpati kesayangannya. Ketika tiba makan malam, hidangan yang disajikan adalah dari merpati kesayangan Lizzie. Amarah Lizzie tak terbendung lagi. Dia mengolok-olok ibu tirinya dan Paman John, tepat di hadapan Andrew. Sang ayah yang kesal, lantas menamparnya dengan keras. Coward and a liar. Open the door! Lizzie, stop it! Lizzie! Selang beberapa saat setelah berada di dalam kamar, Lizzie kembali mengalami kejang-kejang dan terjatuh pingsan. Here's Ben. Pada suatu hari, ia secara diam-diam menemui tempat pengacara ayahnya melegalkan surat wasiatnya. Lizzie hanya ingin tahu apakah harta kepemilikan ayahnya benar-benar diatasnamakan Paman John yang nantinya akan diserahkan kepada ibu tirinya itu. Dia tidak berani menanyakan secara langsung kepada Paman John karena dia melihat ada yang tidak beres dengan gerak-geriknya seperti ingin memiliki harta ayahnya. Namun Tuan Jennings, selaku pengacara Andrew, tidak mau membocorkan apa yang telah menjadi tugasnya meski Lizzie merupakan anak dari kliennya tersebut. You must know it's confidential. I'm not a member of the family. You're the family attorney. Something you should raise to Really? To me or to my sister? Know this, that you do not contradict my father. Esoknya, Maggie mendapat surat dari keluarganya di Irlandia. Maggie yang tidak begitu lancar dalam membaca, meminta tolong kepada Lizzie untuk membacakan isi surat tersebut. Isi surat itu tentang berita duka bahwa ibunya Maggie meninggal dunia akibat penyakit yang telah lama dideritanya. I'm sorry, Bridget. Kabar itu pun terdengar oleh Andrew. Andrew lantas menghampiri Maggie dan mengucapkan bela sungkawa. Namun bukan itu tujuan dia menghampiri Maggie, melainkan untuk merayunya. Kali ini Maggie menolak ajakan dari Andrew. Mr. Borden. It's all right now, mate. It's all right, sweet girl. Tidak menyerah begitu saja, dia kembali mendatangi kamar Maggie. Aksinya itu terdengar oleh Lizzie. Lizzie lantas meminta maaf kepada Maggie atas apa yang dilakukan oleh ayahnya. Jauh dari lubuk hatinya, dia malu memiliki ayah seperti Andrew yang tidak bisa menjaga sikap. I'm sorry. I'm ashamed to be his daughter. I'm sorry this is happening to you. Lizzie tidak bisa menjawab ketika Maggie bertanya kenapa Lizzie baik kepada dirinya, padahal ia hanyalah seorang pelayan di rumah itu. Why are you kind to me? Hari demi hari pun terus berlalu. Ikatan antara Lizzie dan Maggie semakin dekat. Maggie yang sudah bisa menulis membuat keduanya berkirim surat satu sama lain. Hubungan mereka pun berkembang menjadi romansa, saling mencintai satu sama lain. Di suatu malam, Lizzie mendapati jika tulisan tangan milik Paman John sangatlah mirip dengan surat-surat ancaman tempo hari. Ia menduga jika itu adalah orang yang sama. Bisa saja Paman John melakukan ini agar ayahnya dengan segera menandatangani surat wasiat yang akan diserahkan kepada Paman John. Selaku penanggung jawab, Emma heran kenapa ayahnya tidak menyadari dengan tulisan itu. Lizzie menjawab karena ayah sudah dibutakan oleh pertemanan. Emma memperingatkan Lizzie untuk tidak menuduh Paman John secara langsung karena dia khawatir Paman John akan melakukan suatu hal yang berbahaya kepada mereka. Tapi Lizzie tidak peduli. Dia sama sekali tidak takut, bahkan rela menunggu Paman John pulang untuk minta penjelasannya. He's exactly like us. He has no place left to go. Beberapa saat kemudian, Paman John yang baru saja tiba dari kota langsung diperlihatkan tulisan itu. Lizzie berkata, "Coba Paman jelaskan kenapa surat teror yang sering dikirim ke rumah ini sama dengan tulisan tangan Paman John. Engkau bisa saja mengelabui ayah, tapi tidak denganku." Really expected to get away with this? Merasa terdesak,
Paman John kemudian menenangkan Lizzie, namun dia tetap tidak mau mengaku. Hingga akhirnya John mengancam jangan pernah ikut campur dalam urusan ini. Dia menganggap Lizzie masih anak-anak yang tidak bisa apa-apa. I'm not gonna warn you more than once. Listen to me. You think pretty highly of yourself. To no one. I understand you. Sore pun telah tiba. Andrew yang baru saja pulang kerja lalu menanyakan keberadaan Maggie kepada istrinya. Abby menjawab bahwa Maggie sedang berada di gudang. Ternyata di gudang sana, Andrew tidak sengaja melihat pemandangan menjijikan. Atas dasar hal itulah, sang ayah melarang putrinya untuk berdekatan dengan Maggie. Bahkan Andrew memiliki rencana untuk memulangkannya ke Irlandia di bulan September nanti. Dia juga menjelaskan hubungan yang Lizzie bentuk ini sudah tidak sehat lagi dan itu harus dihentikan. Maggie, her notice comes September. In any case, it makes no difference. On what grounds? Healthy, it must end. This attachment you formed is unhealthy. Last we were on equal footing, Father. You're an abomination, Lizzie. Lizzie yang kesal pun membalas perlakuan ayahnya dengan cara membakar surat wasiat yang ia temukan di ruang kerjanya. Sebelum Maggie dipulangkan ke Irlandia, pada tanggal 4 Agustus tahun 1892, kembali ke scene awal, di mana tubuh Andrew dan Abby ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Lizzie berteriak memanggil Maggie agar dia pergi ke kantor polisi untuk memberitahu hal ini. Somebody's killed Father! Bridget, go! Go for the police. Now. Para polisi dengan cepat langsung mencurigai Lizzie karena hanya dialah yang tidak memiliki alibi saat diinterogasi. Meskipun Emma dengan tegas mengatakan bahwa adiknya tidak bersalah, namun Lizzie tetap dibawa dan dijadikan tersangka. The man with the pulse has enemies. That is a vile insinuation. Karena Lizzie berasal dari keluarga yang terpandang, dia pun diadili secara tertutup. Di dalam persidangannya, jaksa menghadirkan seorang profesor ahli kimia dari Universitas Harvard. Profesor Wood menjelaskan bahwa di kapak itu terdapat bercak darah, namun bukanlah darah manusia, melainkan darah dari binatang, khususnya burung. And what did you find? Inspectors felt there were suspicious stains found to be animal in origin. Samples on the hatchet in question, specifically bird. Thank you, Professor Wood. Meskipun teknologi sidik jari telah ditemukan pada tahun 1880 oleh seorang dokter dari Skotlandia, namun pada tahun-tahun itu, tahun 1892, teknologi ini belum banyak digunakan oleh kepolisian atau lembaga hukum lainnya. Dan pada saat itu, penyelidikan kriminal lebih bergantung pada bukti fisik, saksi mata, dan pengakuan tersangka. Barulah di awal abad ke-20, teknologi sidik jari mulai digunakan secara luas dalam penyelidikan kriminal, terutama setelah FBI memulai program sidik jari di tahun 1924. Sisi lain, Paman John tampak frustasi mencari keberadaan surat wasiat yang sudah dibakar oleh Lizzie sebelumnya. Dia mendatangi lapas untuk bertemu dengan Lizzie. Di sana, Paman John menuduh Lizzie yang melakukan semua ini. Motifnya adalah harta warisan. Sebab menurut hukum di sana saat itu, jika sang suami meninggal sebelum istrinya, maka warisan jatuh ke tangan sang istri. Artinya, jika Andrew meninggal sebelum Abby, otomatis Lizzie tidak mendapatkan apa-apa, dan pihak keluarga Abby lah yang mewarisi semuanya. Tapi jika Abby meninggal sebelum suaminya, maka Lizzie dan Emma lah yang mewarisi semua kekayaan ayahnya. Makanya Paman John menuduh Lizzie yang melakukan semua ini, karena pada kenyataannya, ibu tirinya meninggal duluan sebelum Andrew. You got nothing before Abby. If your father died, Abby's family inherits it all. Inherited it all. If Abby dies, No, John. think of misjudging me. Merasa tidak mendapatkan surat wasiat tersebut, Paman John pun akhirnya menyerah dan memilih pergi meninggalkan kehidupan mereka. Misi Paman John yang ingin menguasai harta Andrew dinyatakan gagal. And liquor rarely mix well. Beberapa bulan kemudian, sidang kedua pun berlanjut dengan menghadirkan seorang saksi, yaitu Maggie. Maggie diberikan beberapa pertanyaan, di mana dia dan Lizzie saat kejadian naas tersebut. Maggie dengan tenang menjawab
bahwa dia berada di luar sedang membersihkan jendela, sedangkan Emma lagi mengunjungi temannya. Dan untuk Lizzie, saat itu dia berada di luar, di bawah pohon pir. Jadi tidak ada bukti yang cukup kuat bahwa Lizzie adalah pelakunya. Miss Emma was visiting friends. And Miss Lizzie? She was in the barn for a while, and she was outside. After that, she was sat under a pear tree. Thank you, Miss Sullivan. Maggie mengunjungi Lizzie di penjara. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin berbicara dan bertemu dengannya lagi. Setelah berpisah, Maggie pun naik ke kereta menuju ke Montana untuk melanjutkan hidup. Kemudian alur cerita kembali ke detik-detik dilakukannya pembunuhan. Diawali dengan Lizzie yang menanggalkan pakaiannya dan bersembunyi di kamar ibu tirinya. Andrew saat itu belum pulang ke rumah. Mrs. Churchill. Abby pun bergegas menuju ke kamar untuk bersiap pergi. Namun Lizzie yang sudah berada di dalam sana menghantam Abby menggunakan kapak berkali-kali tanpa belas kasih. Tibalah Andrew di rumah. Lizzie mengatakan kepada ayahnya bahwa dia akan pergi ke halaman rumah untuk memetik buah pir. I'm going outside to pick some pears. Kini giliran Maggie. Dia menanggalkan pakaiannya seperti apa yang dilakukan Lizzie, lalu menghadap Andrew yang sedang membaca di ruangan depan. Andrew benar-benar terkejut di saat Maggie mengarahkan kapak kepadanya. Gemetar campur takut terlihat jelas dari raut wajah Maggie. Sepertinya dia ragu untuk melakukan hal itu. Dengan cepat Lizzie masuk ke dalam rumah dan mengambil alih untuk mengeksekusi ayah kandungnya sendiri tanpa ampun. Supaya jejaknya tidak diketahui, dia lalu pergi ke gudang dan mengolesi kapak dengan darah merpati, serta membuang bagian bilahnya. Akhir kisah dijelaskan bahwa Lizzie tidak pernah diadili. Dia terbebas dari tuntutan itu dan dinyatakan tidak bersalah. Emma dan Lizzie segera berpisah setelah persidangan. Meskipun mereka berdua kakak beradik, namun semasa hidupnya mereka tidak pernah bertemu lagi. Bridget atau Maggie pindah ke Montana dan tinggal di sebuah peternakan. Dia meninggal di usia yang ke-82 tahun. Semasa hidup, Lizzie tinggal seorang diri dan dia meninggal di umur 67 tahun. Seluruh hartanya ia sumbangkan. Nah, sekarang kita bahas antara film dan fakta sejarahnya. Di dalam film, Bridget atau Maggie digambarkan mengetahui rencana pembunuhan dan ikut terlibat secara tidak langsung. Namun catatan persidangan tahun 1893 menyebut hal yang berbeda. Bridget tidak pernah menjadi tersangka. Dia bersaksi bahwa pada saat pembunuhan terjadi, dirinya berada di kamar lantai 3, jauh dari lokasi kejadian. Film juga menyiratkan adanya pelecehan seksual yang dilakukan Andrew Borden. Tuduhan ini tidak pernah muncul dalam dokumen pengadilan, laporan kepolisian maupun kesaksian saksi. Dalam sejarah, klaim tersebut tidak pernah bisa dibuktikan. Lokasi pembunuhan Abby Borden pun mengalami perubahan. Film menempatkan kematiannya di kamar tidur, sementara catatan resmi menyebut Abby ditemukan tewas di kamar tamu lantai atas dalam kondisi sedang membersihkan ruangan. Dan teori bahwa Lizzie menderita epilepsi tidak pernah tercatat dalam arsip medis resmi. Teori ini baru muncul puluhan tahun setelah kasus ini berakhir. Secara historis, Andrew Borden lebih sering digambarkan sebagai sosok ayah yang sangat pelit dan konservatif. Dia mengendalikan kehidupan keluarganya melalui keterbatasan finansial dan aturan yang ketat, terutama terhadap kedua putrinya. Namun di saat yang sama, catatan sejarah juga menunjukkan bahwa Andrew tetap memberikan perhatian dan perlindungan kepada Lizzie, termasuk dalam hal pendidikan dan kebutuhan dasar. Sejarah hanya mencatat satu hal yang pasti, Lizzie Borden dibebaskan oleh pengadilan. Selebihnya, tetap menjadi ruang kosong yang diisi oleh dugaan, tafsir, dan cerita. Dan di antara ruang kosong itulah film ini berdiri.